Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pranata dari Prodi Manajemen Dakwah Kampus UIN Raden Fatah Palembang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf. Langsung saja. Yang pertama yaitu sifat-sifat huruf. Nah, sifat-sifat huruf ini terbagi menjadi yang pertama itu segi nafas, kemudian segi suara, kemudian segi pangkal lidah, dan segi kelengketan lidah. Yang pertama, segi nafas. Segi nafas ini ada dua. Yang pertama hamas dan jahar. Apa itu hamas? Hamas itu hurufnya itu keluar dari ketika dibacakan ada nafas yang keluar atau ada angin yang keluar dari mulut. Contoh fa, kemudian ha, sa, kemudian kho, so. Nah, itu termasuk hamas. Kita perhatikan dalam huruf ini. Ha. Perhatikan ada keluar angin yang keluar dari mulut. Ha, sha, sha. Keluarkan fa, fa. Nah, itu contoh dari huruf hamas. Kemudian huruf jahar. Jahar ini kebalikan dari hamas, yaitu dia ditahan. Yaitu nafasnya ditahan. Walaupun ada keluar tapi tidak terlalu banyak atau sedikit dan tidak jelas. Ya, oke. Jahar, contoh hurufnya yaitu do, to, ha, da, za. Perhatikan. Do. Do. Apakah ada angin yang keluar? Do. Do. Oke. Do. Kemudian to. To. Nah. Da. Za. Walaupun ada keluar tapi sedikit dan tidak terlalu kelihatan. Oke. Kemudian selanjutnya itu segi suara. Nah, segi suara ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syiddah. Kemudian tawasud. Kemudian rokhawah. Nah, syiddah ini dia ada suara tapi tertahan. Ada suara yang tertahan. Oke, contoh ya. Contoh hurufnya. Ba, ja, da, to, o, a, ka, o. Oke. Nah, perhatikan tadi kita bahas segi suara. Ini suaranya ya. Nah, suaranya ini tertahan. Ada suara yang tertahan. Contoh. Ba, ba, ja, to, o, do. Nah, itu suara yang tertahan, yaitu syiddah namanya. Kemudian, segi suara yang selanjutnya yaitu tawasud. Tawasud ini antara. Dia itu, tawasudnya itu sedang. Yakni segi suara yang keluar dari mulut itu antara, sedang gitu kan. Contohnya, la, na, a, ma, ro. Oke. Ketika mengeluarkan suara ini atau huruf ini, dia dalam keadaan sedang, tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dikeluarkan. Itu yang namanya tawasud. Kemudian yang terakhir yaitu rokhawah. Rokhawah ini ada suara yang mengalir. Maksud dari mengalir itu dia ada suara mengalir, tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu keluar. Contoh fa, sa, sha, ha, ha. Ya, kita perhatikan ada suara yang mengalir, tidak tertahan, tidak juga keluar terlalu. Oke. Fa, oke. Kemudian yang selanjutnya itu segi pangkal lidah. Ya, segi pangkal lidah. Tadi kita bahas tentang segi suara, sekarang segi pangkal lidah. Nah, yang pertama, ini ada dua. Yang pertama isti'la. Yang kedua yaitu istifal. Istifal. Nah, isti'la ini terbagi contohnya dari hurufnya yaitu kho, so, do, go, to, ko, do, kho, so. Nah, ini tuh istilah ini artinya ada suara naik ke langit-langit. Dia itu hurufnya itu suaranya itu dari naik ke langit-langit. Ya, atas lidah ini adalah langit. Nah, suaranya ada di langit-langit. Contoh tadi kho, kho, kho ada di langit-langit ya. So, do, lo. Oke. Kemudian to, a. Nah, itu contoh dari huruf istilah. Kemudian contoh lagi dari selanjutnya yaitu istifal. Nah, istifal ini kebalikan dari istilah, yaitu dia tidak naik ke langit-langit. Contoh, selain huruf istilah, a, ba, kemudian ta, kemudian ya, selain dari huruf istilah tadi.
Oke. Kemudian sekarang kita bahas lagi yang segi kelengketan lidah. Segi kelengketan lidah. Tadi kita bahas segi pangkal lidah. Sekarang segi kelengketan lidah. Nah, segi kelengketan lidah ini ada dua. Yang pertama, ittibaq. Yang kedua, infitah. Oke. Nah, yang pertama intibak. Intibak ini ada suara terkumpul antara lidah dan dua langit. Suaranya ini di antara dua lidah. Antara lidah dan langit. Contoh dari huruf intibak ini yaitu so, do, to, do. So, perhatikan huruf so. So ini suaranya antara langit-langit dan lidah. Tidak terlalu menempel di langit-langit dan juga tidak terlalu menempel di lidah. Itu namanya huruf ittibaq. Kemudian yang terakhir yaitu infitah. Nah, infitah ini dia lidah terpisah dari langit-langit. Terpisah dari langit. Yang ittibaq tadi ada suara terkumpul antara lidah dan langit-langit. Tapi infitah ini lidah terpisah dari langit-langit. Lidahnya ini terpisah dari langit-langit. Dia tidak menyentuh, tidak pula di antaranya. Contoh yaitu selain dari huruf ittibaq tadi. Huruf ittibaq cuma ada 4 tadi. So, do, to, do. Nah, huruf infitah ini dia tidak ada di langit-langit. Ya tadi contohnya a, ba, ma, na, la. Oke? Baik. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang makharijul huruf. Oke. Makharijul huruf ini terdiri dari 5. Yang pertama asy-syafatain, kemudian al-lisan, al-halqu, al-jauf, kemudian al-khayshum. Nah, untuk asy-syafatain, apa itu asy-syafatain? Asy-syafatain itu artinya dua bibir. Dua bibir. Nah, terdiri dari hurufnya yaitu ba, mim, fa, dan wa. Wow. Perhatikan, ba, yaitu dua bibir. Ba, ma, fa, wa. Dua bibir. Paham? Baik. Yang selanjutnya yaitu alisan, yaitu huruf yang keluar dari lidah, yang asalnya dari lidah. Contoh, ro, nun, to, da, ta, za, sa. Perhatikan. Ro, nun. Asalnya dari lidah. Kemudian za, sa. Itu namanya al-lisan. Kemudian yang ketiga yaitu al-khayshum. Al-khayshum ini dia dengung di hidung. Artinya hidung. Cuma ada 2 huruf yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Nun. Contoh dalam kalimat itu annas, amma. Nah, itu contoh dari al-khayshum. Kemudian selanjutnya yaitu al-jauf. Al-jauf ini dia keluar dari rongga. Ya, rongga mulut. Contoh a, wa, ya. Ini mat ya. A, perhatikan. A, wa, ya. Dia keluar dari rongga mulut. Kemudian yang terakhir yaitu al-halqu. Al-halqu ini tempat keluar huruf dari tenggorokan. Ya, tenggorokan. Contoh, gho, kemudian kho, a, ha, a, ha. Perhatikan hurufnya. Gho. Ada di tenggorokan. Kemudian kho, a, ha, a. Nah, itu yang halku artinya. Oke, sampai sini paham? Baiklah, terima kasih. Sampai situ saja penjelasan dari saya. Kalau ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.